Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir di Vikon kita pada siang hari ini, karena akan ada materi yang sangat menarik yang akan dibawakan oleh presenter hebat kita. Namun tak lupa pula saya selaku moderator, selaku host akan memperkenalkan Bapak presenter hebat kita, yaitu Bapak Putu Roni Nova Hermawan SPD. Beliau dari SMA Negeri 2 Bangis. Beliau adalah presenter kita dengan materi yaitu menelisik hasil budaya zaman megalitikum. Dan juga Ibu Nina Wijiati SPDGR. Beliau adalah dari SMK Telkom Purwokerto. Beliau adalah moderator kita. Dan saya sendiri Ibu Murnianing SPD dari SMK Negeri 1 Watinohu, Kabupaten Kolaka Utara sebagai host. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, saya beri kesempatan kepada Ibu Nina Wijiati SPDGR selaku moderator untuk memandu jalannya Vikon kita pada siang hari ini. Oke. Silakan Ibu Nina. Baik, terima kasih Bu Nancy selaku host yang telah mempersilahkan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Vikon berjudul menelisik hasil budaya zaman megalitikum. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia termasuk negara yang kaya. Nah, di sini Pak Roni akan mencoba untuk menjelaskan mengenai hasil budaya zaman megalitikum. Sebelumnya saya akan membacakan dulu CV dari Pak Roni. Nama lengkap Putu Roni Nova Hermawan SPD. Tempat tanggal lahir Singaraja 5 November 1991. Alamatnya di Banjar, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali. Pendidikan terakhir S1 Universitas Pendidikan Ganesha, mengambil jurusan pendidikan sejarah. Sedangkan pengalaman bekerja dari Pak Roni sendiri dari tahun 2019 sampai sekarang menjadi ASN dengan unit kerja di SMA Negeri 2 Bangli, Bali. Aktif menjadi guru pembimbing karya tulis ilmiah, penulis naskah adaptasi situs Candi Kalibubuk dalam Hasana Peradaban Bali, yaitu seri buku pengayaan rumah peradaban Balai Arkeologi Bali tahun 2018. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Pak Roni untuk mempresentasikan Vikon yang berjudul menelisik hasil budaya zaman megalitikum. Kepada Pak Roni dipersilahkan. Terima kasih Ibu Nina selaku moderator atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, Rahayu. Selamat siang Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih atas kesempatan sharing materi tentang menelisik hasil budaya zaman megalitikum. Namun sebelum saya memaparkan materi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah membantu atau berperanan dalam kegiatan video konferensi pada hari ini. Kepada Bapak Aris yang telah memfasilitasi kegiatan dan pelatihan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian kepada Bapak Triwahono sebagai instruktur yang telah membimbing dan membantu saya dalam kegiatan video konferensi ini. Ibu Murnianingsi selaku host dan Ibu Nina sebagai moderator, dan tidak lupa juga Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Nah, langsung saja saya akan memaparkan materi pada siang hari ini tentang menelisik hasil budaya zaman megalitikum. Zaman megalitikum dilihat dari intinya, itu berasal dari dua kata. Yang pertama yakni mega yang berarti besar dan mitos yang berarti batu.
Neolitikum adalah zaman di mana manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar. Jadi, bentuk dari peninggalan zaman Neolitikum adalah benda-benda yang terbuat dari batu-batu yang besar. Nah, adapun beberapa peninggalan pada zaman Neolitikum, diantaranya sebagai berikut. Tampak di layar, saya menampilkan ada 7 gambar peninggalan hasil budaya Neolitikum dari poin A sampai poin G, ya nanti kita akan baik Bapak Ibu hebat langsung saja awali ini. Jadi peninggalan zaman Neolitikum yang pertama adalah menhir. Jadi menhir ini berasal dari dua kata, diantaranya men dan hir. Men yang berarti batu, hir yang berarti tiang atau tubuh. Jadi menhir, Bapak Ibu guru hebat, adalah tiang batu yang terbuat dari batu tunggal dan ditempatkan pada suatu tempat. Nah, fungsi dari menhir ini, Bapak Ibu guru hebat, yang pertama adalah sebagai sarana pemujian terhadap arwah nenek moyang. Yang kedua sebagai tempat memperingati seseorang, entah itu kepala suku yang telah meninggal. Yang ketiga sebagai media berhubung dengan roh nenek moyang. Nah, menhir ini ditemukan di daerah Banten, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan, dan Sulawesi juga ada. Jadi gambar rayangan yang Bapak Ibu hebat yang bisa lihat ini merupakan menhir yang ditemukan di Gubernur Banten, Taman Nasional Gunung. Kemudian yang kedua peninggalan zaman Neolitikum berikutnya yakni punden berundang. Jadi kita Bapak Ibu hebat merupakan suatu bangunan yang bertingkat-tingkat atau berundak-undak yang difungsikan sebagai muted arwah nenek moyang. Nah, berundak ini ditemukan di daerah Ciledug, Banten dan di Bali. Nah, Bapak Ibu guru hebat yang ada di layar Bapak Ibu guru yang hebat ini, peninggalan ini terdapat di daerah Bali, tepatnya di Purmekin, Selulung, Banten. Dan lagi satu ini adalah punden berundak yang berada di Ciledug, Banten. Kemudian peninggalan berikutnya yakni dolmen. Konsep punden berundak itu juga diadopsi di Candi Borobudur. Jadi Candi Borobudur ini merupakan perpaduan antara kebudayaan Indonesia dengan unsur kebudayaan asing. Untuk unsur kebudayaan Indonesianya kita bisa lihat dari fondasinya, struktur bangunannya yakni punden berundak. Sedangkan untuk konsep kebudayaan asingnya dalam Candi Borobudur berupa stupa. Menyambung materi berikutnya yakni dolmen. Dolmen ini berasal dari dua kata, Bapak Ibu hebat, yakni dolmen. Dol yang berarti meja, men yang berarti batu. Jadi dolmen adalah meja Pak Maruti Taji ketika sedang diadakan upacara. Nah, dolmen ini ditemukan di daerah Besuki, Jawa Timur, Telaga Mukmin, Sumberjaya, Lampung Barat. Dolmen Margora Ujung Seribu berada di Hulu, Kabupaten Dairi. Ini berikut tampilan gambar. Selanjutnya itu ada waruga. Jadi waruga ini merupakan peti jenazah yang berbentuk tubuh, ditutupi memiliki penutup yang berbentuk seperti akad lunak. Nah, waruga diartikan ada dua kata, yakni war yang berarti rumah, ruga yang berarti badan hancur. Jadi waruga yakni rumah tempat badan hancur yang akan kembali ke surga. Nah, waruga ini banyak ditemukan di daerah. Untuk posisi mayat di waruga ini seperti gambar di sini Bapak Ibu guru hebat. Jadi posisi mayatnya ini jongkok, kemudian tumit kaki bagian bawah ini sejajar dengan tempatnya. Nah, biasanya posisi mayat dalam waruga ini selalu menghadap ke utara karena percayaan di sana menganggap bahwasanya nenek moyang dari orang-orang yang dari orang-orang Minahasa ini berasal dari utara. Selanjutnya ada kubur batu.
Kubur batu merupakan peti jenazah yang terbuat dari batu pipih. Nah, penemuan kubur batu ini sangat banyak ditemukan di wilayah Kuningan, Jawa Barat, Kasenah Bojonegoro, Gunung Kidul, dan Kalimantan Timur. Nah, fungsi dari kubur batu adalah sebagai peti jenazah. Kemudian peninggalan berikutnya ada sarkofagus. Sarkofagus ini berasal dari dua kata, Bapak Ibu guru hebat, yakni sark dan kaigen. Sark yang berarti daging, kaigen yang berarti memakan. Jadi sarkofagus dapat diartikan memakan daging atau memakan daging. Hal ini didasari bahwasannya mayat atau jahat yang diletakkan dalam sarkofagus ini akan membusuk dan lenyap. Nah, sarkofagus atau keranda ini adalah jenazah yang berbentuk palung atau lesung tetapi mempunyai itu. Biasanya sarkofagus ini ditemukan di daerah Jawa, Sumatera, Bali, Sumbawa, Flores, dan Sulawesi. Nah, Bapak Ibu, jika kita amati gambar di layar Ibu lihat, di sini ada sedikit perbedaan, yakni di bagian tonjolannya. Nah, Bapak Ibu guru yang hebat, tonjolan-tonjolan ini memiliki fungsi ada 3. Yang pertama adalah fungsi praktis, difungsikan sebagai alat pengangkut benda ini. Kemudian yang kedua fungsi dekoratif atau hiasan seperti ini. Kemudian fungsi religius seperti yang ada di gambar ini. Nah, maksudnya dari fungsi religius adalah ketika orang yang meninggal dengan sarkofagus memiliki tonjolan seperti ini, diharapkan ketika orang meninggal ini tidak terjadi atau dapat mencegah unsur-unsur jahat yang akan mengganggu arwah yang meninggal ini menuju ke alam baka. Kemudian sarkofagus ada yang berbentuk memanjang, jadi posisi mayatnya dalam sarkofagus ini ada yang tidur normal, tidur melonjang normal. Kemudian sarkofagus yang pada umumnya nanti akan posisi mayatnya akan seperti tidur terlipat. Jadi seperti gambar berikut ini. Nah, makna dari posisi mayat tertidur terlipat ini dimaknakan bahwasanya orang yang meninggal itu dalam keadaan siap untuk lahir kembali dalam suatu kehidupan baru. Nah, biasanya di dalam sarkofagus ini akan terdapat bekal kubur, di antaranya bekal kubur itu ada manik-manik, kemudian ada perlikan dari emas, kemudian ada mata panah, kemudian ada gerabang atau pemikat kecil, biasanya itu terdapat di dalam sarkofagus. Bapak Ibu guru yang hebat, sedikit saya akan menampilkan tayangan video tentang sarkofagus.
Lanjut aja Bapak Ibu, udah sedikit tahu untuk tayangan videonya, mungkin nanti saya akan tampilkan. Peninggalan berikutnya itu ada arca megalitik. Arca megalitik ini banyak ditemukan di daerah Sumatera Selatan dan itu adalah konten Elder. Arca ini banyak menggambarkan bentuk-bentuk manusia dan binatang seperti gajah, harimau, babi, dan rusa. Nah, arca megalitik ini ditemukan di daerah Pasaman, Sumatera Selatan, dan ada juga di daerah-daerah lainnya seperti di Lampung, Jawa Tengah, dan di Jawa Timur. Dan di Bali pun juga ditemukan sebuah arca megalitik seperti ini Bapak Ibu. Ini terdapat di daerah Kemian, Kabupaten Bali, dan ini adalah arca megalitik yang ada di Batu. Simpulan pada pemaparan materi pada hari ini adalah megalitikum berasal dari dua kata, yakni mega yang berarti besar, litos yang berarti batu. Hasil-hasil budaya zaman megalitikum yakni menhir, semen berundak, dolmen, warga, kubur batu, satu perebut, dan arca batu. Kemunculan budaya megalitikum ini sangat erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang pada saat itu, yakni animisme dan dinamisme. Demikianlah pemaparan materi pada siang hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Untuk waktu dan tempat, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Pak Roni sudah dipaparkan materi yang sangat menarik, yaitu hasil budaya megalitikum. Yang terkenal apalagi tadi saya menyimak yaitu sarkofagus. Sarkofagus ini paling terkenal di Bali. Kemudian ternyata ada 7 hasil budaya dari zaman megalitikum. Menarik sekali. Mungkin saya buka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang sudah hadir bisa bertanya langsung kepada Pak Roni atau bisa melalui chat. Dipersilahkan. Adakah Bapak Ibu yang bertanya? Silahkan Pak Rif dan Bu Tibu, sempat ada yang ingin ditanyakan. Silakan Bapak Ibu ada yang bertanya. Ibu Murni, Ibu Ari, dan Pak Rif. Ada pertanyaan mengenai hasil budaya megalitikum yang sudah dijelaskan oleh Pak Roni. Jadi saya ulas kembali untuk hasil budaya megalitikum itu ada 7. Yang pertama menhir, kedua dolmen, punden berundak, kubur batu, sarkofagus, arca batu, warga. Nah, itu adalah 7 hasil budaya dari megalitikum. Tadi sudah sangat jelas dipaparkan oleh Pak Roni beserta gambar-gambarnya. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan langsung atau melalui chat. Kami tunggu. Ayo Bapak Ibu, kita sharing-sharing pengalaman di sini. Saya juga masih belajar. Oke. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Ari. Pak Roni, halo Pak Roni, ada pertanyaan dari Ibu Ari. Ini melalui chat. Pertanyaannya, apakah megalitikum selalu merupakan hasil dari karya seni? Bagaimana kalau ada sebuah susunan batu tapi merupakan hasil bencana? Termasukkah itu? Halo Pak Roni, bisa mendengarkan? Saya ulangi lagi pertanyaan dari Ibu Ari. Apakah megalitikum selalu merupakan hasil dari karya seni? Bagaimana kalau ada sebuah susunan batu tapi merupakan hasil bencana?
karya seni yang erat kaitannya dengan kepercayaan. Jadi fungsi dari orang untuk membuat suatu karya seni ataupun membuat karya seni bangunan ini ditujukan untuk sebagai media untuk menerapkan ataupun menjalankan kepercayaan animisme dan jadi seandainya kita ada temukan sebuah susunan batu yang merupakan hasil bencana, saya belum berani menyatakan bahwa itu merupakan megalitikum atau tidak, karena ini kan sifatnya hasil bencana, bukan memang disengaja dibuat oleh manusia. Tapi seperti itu berikan tanggapan atau mungkin Bapak Ibu guru yang hebat bisa menambahkan pendapatnya di sini. Baik, Ibu Ari bagaimana tanggapannya? Tadi sudah dijawab oleh Pak Roni bahwa kalau misalnya ada sebuah susunan batu tapi merupakan hasil bencana itu belum bisa disebut sebagai hasil karya seni manusia purba atau leluhur kita pada zaman dulu. Pak Roni? Bunda, ini ada pertanyaan dari Ibu Tiwu. Coba dibacakan di room chat. Pak Roni? Halo Pak Roni? Pak Roni bisa mendengar? Ya, Pak Roni, tanggapan dari Ibu Tiwu. Jadi kalau megalitikum itu intinya adalah hasil dari karya seni kah? Saya ulangi lagi. Itu hasil dari kata-kata. Iya Ibu, saya mendengarnya. Jadi kalau saya simpulkan, megalitikum itu sebuah cipta kata-kata manusia pada saat itu yang diciptakan sebagai media penghubung dalam kepercayaan semua dengan dinamisme seperti itu. Kalau Ibu bisa dengar suara saya tadi? Iya Ibu. Tapi suaranya kecil ya. Kalau Ibu umurnya suaranya jelas. Kalau Pak suaranya kecil saya dengarnya ya. Ya, Oke, mohon maaf. diulangi. Ulangi lagi. Ulangi lagi Pak Roni. Ya. Saya ulangi lagi Ibu. Peninggalan megalitikum ini kan hasil budaya. Hasil budaya itu kan arti budaya kan hasil cipta rasa kata manusia pada zaman dahulu yang nantinya difungsikan sebagai media perantara untuk kepercayaan animisme dan dinamisme pada saat itu, Bapak Ibu. Baik Bapak, siap. Terus Pak Roni, ini pertanyaan, maaf kalau mungkin agak nyeleneh ya. Selama ini yang ada entah itu karya seni dalam bentuk patung ataupun lukisan, itu kan selalu hewan-hewan yang dilukis di situ adalah hewan-hewan yang familiar pada saat sekarang ya, seperti kuda, babi dan sebagainya. Ini juga pernah ada anak saya tuh tanya, kenapa kok nggak ada gambar-gambar yang menceritakan Pak. Sebenarnya juga tidak, ya Ibu. Sebenarnya kalau saya sempat membaca buku, jadi kepercayaan manusia purba pada saat diantaranya pertama ada animisme, dinamisme dan totemisme. Nah, poin totemisme ini merupakan kepercayaan terhadap benda-benda binatang-binatang yang dianggap memiliki potensi. Nah, jadi seperti diungkapkan peninggalan-peninggalan berikutnya nanti ada sebuah peninggalan yang berbentuk hewan, entah itu sapi, kura-kura, itu mungkin pada saat zaman itu diyakini memiliki kekuatan suci seperti itu, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Roni informasinya. Oke, terima kasih Ibu Ari atas pertanyaannya. Adakah lagi yang ingin bertanya kepada Pak Roni? Silahkan bisa langsung. Ada yang bisa disampaikan, tempat mau bertanya. Oke.
ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Pak Roni. Dari menunggu saya mencoba menarikan tayangan dulu, agak macet. Tuh. Muted. Selamat datang Pak Hatmi Laila, Bu Hatmi. Silahkan Bu bergabung. Halo Pak Roni. Halo Pak Roni, bisa mendengar kami? Bapak Ibu silahkan jika masih ingin mengajukan pertanyaan. Oke. Halo Pak Roni. Bapak Ibu, adakah yang masih mempunyai pertanyaan yang bisa diajukan kepada Pak Roni? Kami masih membuka sesi pertanyaan. Pak Roni? Mungkin ada lagi yang ditanya. Musik dengan legalitas. Halo Pak Roni. Pak Roni? Ada pertanyaan Pak Roni? Apa bedanya antara sarkofagus dengan waruga Pak Roni? Bisa diulang lagi, Bu? Halo Pak Roni. Pak Roni, ada pertanyaan? Suaranya agak kecil Pak Roni. Halo Pak Roni, pertanyaannya, apakah beda antara sarkofagus dengan waruga? Antara warung dengan Waruga. Waruga. bisa diulang lagi, Bu, apa perbedaan waruga dengan apa, Bu? Sarkofagus. Oke, bagus. Perbedaannya yang pertama dari segi bentuknya, Bapak Ibu, guru yang hebat. Untuk waruga itu berbentuk bubuk memiliki akar di rumah. Bentar saya akan gambarnya. Yang pertama dari segi bentuk. Kemudian yang kedua dilihat dari posisi penempatan mayatnya. Dari sebut dengan warga.
Nah, tampilkan dulu sebentar. Nah, untuk waruganya dulu. Nah, untuk waruga ini berbentuk kubus, dibagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama tempat mayatnya, ini berbentuk kubus, kemudian yang kedua bentuknya berbentuk atap rumah. Nah, posisi mayatnya adalah jongkok seperti ini, ya. Itu perbedaan yang kedua. Untuk dari sarkofagus itu berbentuk palung, memiliki penutup. Itu sarkofagus. Bentuknya seperti ini, umumnya seperti ini. Kemudian posisi mayatnya itu tertidur lipat. Kalau yang waruga itu posisinya jongkok, kalau yang di sarkofagus itu tersebut terlipat, kakinya terlipat. Jadi posisi mayatnya tidur, kepalanya menunduk ke bawah, kemudian kakinya dilipat, tangan kiri dan tangan kanannya bersilang. Seperti itu yang bisa saya jelaskan, Bapak Ibu Guru Hebat. Oke, terima kasih Pak Roni. Sangat jelas sekali perbedaan antara sarkofagus dan waruga yang sudah tadi dijelaskan. Ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu, dipersilahkan. Adakah yang ingin bertanya? Oke, selamat datang Ibu Bergabung Bu Enda. Ayo turun nomornya, aku kembali, saya tunggu. Kita jalan-jalan. Oke. Ayo Bu Nina, siap Bu Nina. Siap, Pak Roni. Untuk memancing lagi, paling banyak ditemukan untuk sarkofagus di daerah mana ya? Tadi Pak Roni menjelaskan ya untuk sarkofagusnya. Oke, baik. Yang paling terbanyak sepengetahuan saya, karena saya tinggal di Bali, itu di Bali banyak ditemukan peninggalan sarkofagus itu. Jadi kalau umpama Ibu datang ke Bali, itu ada museum, namanya Museum Gedong Arca di Gianyar. Di sana hampir 10% sarkofagus terdapat di sana, dari bentuk apapun itu ada di sana. Ada yang berbentuk seperti ini juga ada di Gedong Arca, ini juga ada dan sarkofagus memanjang. Juga ada itu, sepengetahuan di Bali itu banyak sekali temukan. Oke, baik. Dan sedikit menambahkan hasil penelitian itu, hasil persebaran dan bentuk Indonesia itu memang jumlah itu paling terbanyak itu setelah Nusa Tenggara Timur itu. Jadi Nusa Tenggara Timur sebelah sekitar 78, sedangkan untuk barat itu 65, dan Jawa Barat itu 80. Jawa Barat barat tinggi penemuan situs-situs megalitik Indonesia. Halo, iya Pak Roni, saya menyimak dari tadi. Menarik sekali di sini. Tertarik sekali, saya kepengen ke Bali lagi, Pak Roni. 2 kali ke Bali, kepengen ke Bali lagi. Ayo mau ke Bali Bu, kita jalan-jalan setelah gini, wabah ini berakhir ya. Sebelum pernah ke Bali. Semoga cepat ini ya Pak, cepat selesai, cepat hilang wabah coronanya. Oke, ini jujur saya nambah lagi pengetahuan mengenai hasil kebudayaan megalitikum. Kebetulan sama, saya juga mengajar sejarah, Pak Roni.
Halo, apa tuh? Iya Ibu, silakan. Oke, tidak ada lagi pertanyaan ya Bapak Ibu. Sangat menarik sekali tadi Pak Roni sudah menjelaskan dengan sangat lengkap, dipaparkan dengan gambar, kemudian ada juga videonya tadi. Saya rangkumkan untuk hasil budaya hasil megalitikum. Jadi ada 7, saya ulang lagi. Yang pertama menhir, kedua dolmen, 3 sarkofagus, 4 kubur batu, 5 arca batu, 6 waruga, 7 punya berunda. Jadi ada 7 hasil kebudayaan dari megalitikum, yaitu zaman batu besar. Semoga nanti bisa jalan-jalan kembali lagi setelah coronanya selesai. Semoga saja, amin ya Allah ya. Saya kembalikan waktunya kepada host Ibu Nancy. Ibu Nancy. Iya Ibu. Insya Allah siap Pak Waho. Kami siap go Bali. Oke, terima kasih Bu Nina Wijaya SPD selaku moderator. Jadi di sini saya juga sempat menyimpulkan bahwa saman megalitikumnya itu saman batu besar, yang mana pada saman itu manusia dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan yang terbuat dari batu besar. Nah, di saman megalitikum ini ada 7 samannya. Ada 7, yaitu yang pertama adalah menhir, kemudian berunduk, dolmen, waruga, ya. Jadi itu adalah kesimpulan dari materi kita pada siang hari ini. Saya sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Instruktur kita Pak Waho yang sudah ikut bergabung bersama kami. Terima kasih banyak Pak. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Pak Roni yang telah memberikan pemaparan yang secara, dan juga Ibu Nina Wijati sebagai moderator dan saya sendiri sebagai host. Dan saya ucapkan juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan meramaikan event kita. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.